Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, perkenalkan, saya Erik Ardiansyah. Saya seorang mahasiswa dari Prodi Teknik Robotika. Hari ini saya akan membahas proyek klasifikasi huruf menggunakan datasheet PMNIST dengan fitur HOK dan SVM dengan metode evaluasi LOOCV. Oke, mari kita mulai. Pertama, biasa di sini kita mengimpor library yang digunakan pada program tersebut. Selanjutnya di sini kita persiapkan datasheet. Di sini kita menggunakan datasheet TMNIST letters train SCV. Di sini kita mengambil data acak, sampel acak sebanyak 2.600. Nah, data mentahan awalnya berupa angka 0 sampai 255 yang mewakili warna piksel. Selanjutnya kita ubah menjadi 0 sampai 1 dengan membagi dengan 255. Ini disebut dengan normalisasi agar lebih mudah diproses. Bentuknya format EMNIST ini butuh penyesuaian khusus, di mana gambarnya harus kita putar dan balik dulu supaya orientasinya benar. Terakhir di sini kita akan visualisasikan 10 gambar pertama pada data tersebut. Di sini terdapat N, Y, I, Q, H, Q, M, Z, O, W, dan Y. Selanjutnya di sini kita masuk ke fitur HOG, di mana fitur HOG ini berguna untuk menggambarkan struktur dan bentuk objek dalam gambar yang kemudian dapat digunakan untuk tugas-tugas seperti klasifikasi objek, deteksi wajah, atau pengenalan pola. Parameter yang digunakan pada fitur ini terdapat 3 parameter. Pertama, orientasi pixel per sel per blok. Di sini kenapa orientasinya 9? Itu artinya hitung gradien dalam 9 arah. Dan di sini pixel per selnya adalah 8,8. Artinya membagi gambar menjadi 8 kali 8 pixel. Dan di sini sel per bloknya 2,2, di mana artinya kita menormalisasi histogram per blok 2 kali 2 sel. Parameter ini disebut untuk menentukan konfigurasi HOG yang akan kita gunakan. Selanjutnya di sini kita gunakan splitting data, yaitu kita membagi 80 per 20. Kode ini digunakan untuk membagi datasheet menjadi 2 bagian, data latih training dan data uji testing. Ini perbandingan 80-20% untuk testing, 80 untuk training dan 20 untuk testing. Kemudian ini penting untuk melatih model machine learning dan menguji performa secara valid. Nah, di sini kita masuk ke tuning dan klasifikasi SVM, di mana kode klasifikasi SVM ini bertujuan untuk mencari parameter terbaik pada model support vector machine SVM menggunakan grid search cross validation. Tujuannya adalah meningkatkan kinerja model dengan memilih kombinasi parameter yang optimal sebelum digunakan untuk klasifikasi. Di sini kita juga menggunakan beberapa parameter. Di sini terdapat 3 parameter grid, yang mana di sini kernel ini berfungsi untuk pemisah antara data linear untuk hubungan dengan data RDF, karena RDF itu non linear. Dan C, nilai regulasi semakin besar semakin ketat model terhadap jenis klasifikasinya. Dan terakhir itu adalah gamma, digunakan untuk mengontrol sebaran pengaruh titik data. Di sini hanya relevan untuk kernel RDF.
Di sini terdapat output yang mana output tersebut berupa base parameter. Di sini terdapat kernel itu RBF karena data memiliki pola non-linear, dan si 10 model lebih fokus menghindari misklasifikasi, dan terakhir gamma itu adalah scale. Nilai gamma dihitung otomatis berdasarkan skala data. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi model. Yang pertama itu kita prediksi data train dan data test yang sebelumnya sudah kita bagi. Pada contoh ini kita lihat di sini terdapat dua evaluasi. Yang pertama train dan test. Di sini kita lihat saat di data train akurasinya 99%, tapi di tes di data tes itu turun drastis menjadi 28%. Selanjutnya kita masuk ke function metric. Kita bisa melihat bahwa performa model cukup baik. Huruf-huruf seperti O, R, S, dan Z itu memiliki nilai precision dan recall yang sangat tinggi, hampir sempurna. Ini mungkin terjadi karena visual huruf yang mirip secara tulis tangan. Dan di sini terdapat akurasi di sini sebanyak 0,79 atau 79% adalah akurasi keseluruhan model pada data uji. Dan Marco EGV rata-rata precision, recall, F1 score tanpa pertimbangan support. Semua huruf dianggap sama penting. Terakhir sini weighted VG ini adalah rata-rata yang mempertimbangkan jumlah sampel atau support dari tiap huruf, cocok untuk data yang tidak seimbang. Dan di sini terakhir adalah evaluasi data dengan LOCV, one out cross validation. Di sini metode validasi di mana dari total n data kita ambil satu data sebagai data uji, sisanya digunakan untuk data latih. Proses ini diulang sebanyak beberapa kali sehingga setiap data pernah digunakan sebagai data uji. Kenapa kita menggunakan evaluasi dengan LOCV? Karena dataset kita kecil untuk sampelnya tadi, cuma hanya 2.600 sampel. LOCV lebih akurat daripada trend test speed yang sebelumnya. Bisa kita lihat di sini untuk outputnya sendiri, akurasi model saat diuji menggunakan LOCV adalah sekitar 81% yang cukup tinggi dan stabil. Presisi recall juga seimbang. Di sini kita bisa lihat presisi dan recall juga seimbang, menandakan model tidak hanya akurat tapi juga konsisten dalam pengenalan huruf. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.